Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Herunisa dari kelas 11 MIPA 4, ruang 12. Di sini saya akan menceritakan bagaimana Inggris bisa masuk ke Nusantara. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirilis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1596 oleh Thomas Cavendish melalui jalur yang sama. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah, padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Meski Inggris dapat memperoleh rempah di Lisabon dengan mudah dan relatif murah, hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk berlayar ke Indonesia. Seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan kedatangan bangsa Inggris di Indonesia adalah mencari negara penghasil rempah-rempah. Mengikuti rute Spanyol dan Portugis. Keberhasilan Spanyol menjelajahi bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 Masehi yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol. Rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579 Masehi. Tidak hanya itu, armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Menyusul keberhasilan pertamanya, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara atau Hindia Timur yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar memilih ke barat. Setelah 68 hari perjalanan, mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil. Dari sana, memiliki keterangan di laman Britannica, Drake berlanjutkan perjalanan ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari Sultan setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Rute jalur bangsa Inggris. Ralph Fitch mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitch menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai di Ormuz atau Teluk Persia. Pada tahun 1583, ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju
Hooghly di delta sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitch berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1583. Selama 3 tahun, Fitch mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Charles Fitch kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara, maka itu Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya, Cavendish berhasil mendarat di Maluku saat kembali ke barat. Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia seperti halnya Belanda. Bahkan Inggris tersingkir secara perlahan akibat kekuasaan militer dan kemampuan Belanda memengaruhi penguasa setempat. Kendati demikian, Inggris tidak menyerah begitu saja dan kesabarannya pun terbayar. Pasalnya, memasuki abad ke-18, para pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia seperti di Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jayakarta. Bahkan, dalam perkembangannya, EIC menjadi pesaing utama VOC dan Inggris terus berusaha merebut Nusantara dari Belanda.